مربينا ومعلمنا ومهذبنا ومرشدنا خصوصا الشيخ عبد الله بن إدريس رحمه الله ونفعنا الله بعلومهم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله ما ضاقت إلا وفرجها الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Sunan Abi Dawud, masih membahas tentang saham yang seperlima. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Shalih akhbarana Abdullah bin Wahb haddatsani Ayyasu ibn Uqbah al-Hadrami anil Fadl bin al-Hasani ad-Damri anna Ummul Hakama au Duba'ata banatai Zubair bin Abdul Muttalib haddatsathu an ihdahuma annaha qalat, telah menceritakan pada kami Ahmad bin Saleh, telah memberi kabar pada kami Abdullah bin Wahab, telah menceritakan pada saya Ayyas bin Uqbah al-Hadrami, orang Yaman berarti, dari Al-Fadl bin Al-Hasan ad-Damri, bahwa Ummul Hakam atau Dubabah ibnatai, dua anak Zubair dan Ibnu Abdul Muttalib, telah menceritakannya dari salah seorang di antara keduanya, annaha qalat, bahwa beliau berkata, ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabyan fajahabtu ana wa ukhti wa Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashaqawna ilaihi ma nahnu fihi wa sa'alnahu ayyamura lana bi syai'in minas sabyi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan budak atau hamba tawanan perang. Fazahabtu ana, maka saya pun berangkat pergi, dan juga saudara saya dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti 3 orang yang berangkat menemui Kanjeng Rasul. Fasyaqauna ilaihi, maka kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu fihi, tentang keadaan kami. Wasa'alnahu, dan kami mohon meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamura lana bi syai'in minas sabyi, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kami mendapatkan sesuatu dari as-sabyi, yaitu tawanan perang tadi. Jadi mengharapkan supaya tawanan perang itu budak hamba saya untuk kami saja. Itu manusia, bagaimana? Memang itu berharga. Tawanan perang itu berharga, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi seperti barang, sekalipun manusia bisa dijual belikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqakunna yatama badrin, kalian sudah didahului oleh yatama badrin, anak-anak yatim dari perang Badar. Perang Badar itu ada yang meninggal dunia, berarti anaknya menjadi anak yatim. Anak yatim itu sudah meminta kepadaku, jadi kalian kapiheulaan oleh anak-anak yatim. Walakin, akan tetapi, kata Nabi, sa'adullukunna ala ma huwa khairun lakunna min zalika, tapi aku akan menunjukkan kepada kalian
sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kalian inginkan, dibandingkan dengan sekedar hamba sahaya atau tawanan perang yang diminta. Apa yang lebih baik itu? Kata Rasulullah, tukabbirnallaha ala ithrin kulli salatin. Kamu membaca takbir. Apa itu takbir? Allahu Akbar. Kapan? Ala isri kulli salatin, setiap setelah selesai mengerjakan salat. Salasan wa salasina takbiratan. Banyaknya 33 takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kebutuhan kali wakala. Nama dituntun kotor butut adalah 33 kali takbir wasalasan wasalasina tasbihatan, dan 33 tasbih. Wasalasan wasalasina tahmidatan, dan 33 tahmid. Berarti takbir 33, tasbih 33, tahmid 33. Wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditutup dengan wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang biasa kita baca. Kita biasa baca tasbih dulu, hamdalah, kemudian takbir. Sama juga, sebab kata Nabi dalam hadis yang lain, membaca bacaan-bacaan yang itu dari mana saja kamu mulai, semuanya baik. Sama. Kalau kita membaca dengan subhanallah, subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pahalanya, kebaikannya lebih dibandingkan dengan mendapatkan hamba sahaya yang harganya sangat mahal. Qala Ayyas wa huma ibnata ammin Nabi. Kata Sayyidina Ayyas, kedua perempuan selain Siti Fatimah yang tadi sudah disebutkan itu adalah dua anak perempuan paman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Haddatsana Yahya bin Khalfi, haddatsana Abdul A'la an Sa'id yakni al-Jariri an Abil Wardi an ibni A'buda qala li Aliyun. Dalam menceritakan pada kami Yahya bin Khalfin, dalam menceritakan pada kami Abdul A'la dari Sa'id yakni al-Jariri dari Abil Wardi dari Ibnu A'bud. Qala, beliau berkata kepada saya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ala uhadditsuka anni wa an Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat min ahabbi ahlihi ilaihi. Kata Sayyidina Ali, ala uhadditsuka, mau enggak aku ceritakan kepadamu dariku dan dari Sayyidatuna Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah, yaitu Siti Fatimah, min ahabbi ahli alaihi, salah seorang di antara orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara semua keluarga Nabi. Siapa? Yaitu Siti Fatimah. Qultu, aku berkata, bala, yaitu kata Ibnu A'bad. Bala, tentu saja. Qala innaha jarat birraha hatta athara fi yadiha wastaqat bil kirbati hatta athara fi nahriha wa kanasatil baita hatta agbarat siyabuha
fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khadamun faqultu law atati abaki fasa'altihi khadiman. Kata Sayyidina Ali, innaha, sesungguhnya pada Siti Fatimah itu, sesungguhnya pada Siti Fatimah jarat birraha, beliau selalu memakai apa ini? Qalat innaha jarat birraha, senantiasa menjalankan atau mempergunakan ini alat untuk menghaluskan gandum. Hatta asarat fi yadiha, sehingga di tangannya itu membekas. Kata orang Sunda apa? Sasanggaleun tararuas atau kakapaleun. Karena kerja ibu-ibu. Ini Siti Fatimah, orang perempuan di antara perempuan yang paling mulia, yang paling disayang, dicintai oleh oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang perempuan di antara yang pertama kali nanti bakal bertemu dengan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta asarat fi yadiha, sehingga pada ada bekasnya, meninggalkan bekas pada tangannya. Wastaqat birkilbah, dan beliau juga membawa air dengan girbah. Girbah itu kantong air sejenis termos tapi terbuat dari kulit kambing. Itu namanya girbah dalam bahasa Arab. Sekarang termos, zaman sekarang mungkin ada ember atau apa saja, ada kompan. Itu pekerjaan Siti Fatimah, membawa air sendiri, nggak ada pelayan, tidak ada pembantu. Jadi perempuan bukan sekedar pajangan, anu cambut pleu, we cicing, ngegedean awak. Salat kedul, gawe henteu, imah acak-acakan, makanan di rumah nggak diurus, suami terbengkalaikan. Apalagi di zaman sekarang banyak perempuan-perempuan yang tergila-gila dengan handphonenya, sibuk dengan handphone, buka WhatsApp dan sebagainya. Salaki dahar teu diurusan, nginumna teu disiapkeun, manehna salakina dahar, manehna kekedengan di kamar tidur bari buka handphone. Sebab ini katanya banyak kiriman-kiriman dari grup dan sebagainya. Banyak yang begitu kan sekarang itu. Salakina dahar we sorangan, manehna kekedengan di ditu. Sibuk yang batur, itu perempuan dilaknat sih gitu. Beleguk di zaman sekarang, lebih mementingkan yang tidak wajib, yang tidak penting dibandingkan dengan yang wajib harusnya dia layani. Siti Fatimah radhiyallahu an tidak manja, ngegiling gandum sorangan. Jadi kalau kata orang Sunda, Siti Fatimah adalah perempuan yang binangkit. Tangannya dipergunakan untuk bekerja, malam harinya ibadah, siangnya bekerja, tidak manja, tidak pernah mengeluh. Padahal itu adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu zaman sekarang sudah harus ditinggalkan itu yang bisa membuat diri kita menjadi dosa, ya. Mulutnya terjaga, tidak menyakiti orang. Hati-hati ibu-ibu datang berkumpul bersama-sama, akhirnya dia ngerumpi membicarakan orang lain. Padahal satu kali kita berbicara merendahkan orang lain itu dosanya gede luar biasa. Suatu saat Rasulullah dengan Siti Aisyah ada datang seseorang yang katanya bentuknya, ukurannya orang itu pendek. Itu orang pendek amatnya. Cik Siti Aisyah, kata Rasulullah, cukup perkataan itu membuat dosanya itu membuat air laut jadi keruh. Hanya sekedar karena pendek amatnya. Masyarakat kita menghina manusia itu luar biasa. Menghina ciptaan Allah. Luqman Al-Hakim dikritik, dihina oleh orang karena rambutnya keribuk. Zaman dulu nggak tahu kenapa ada orang
orang-orang suka menghina orang yang rambutnya keribok. Kata Luqman Al-Hakim, biar seperti adalah made in Allah, buatan Allah. Luqmanul Hakim. Begitu jawabnya. Jadi siapa yang manusia yang bukan buatan Allah? Sugan ayah buatan Citeureup, ieu jelema buatan Citeureup. Jadi itu seimbang jijieunana teh. Pan enggak ada yang begitu. Makanya hati-hati ibu-ibu semuanya. Bagaimana kalau kita menyinggung perasaan, menyakiti orang lain, apalagi urusan hati, urusan yang sangat besar, urusan yang sangat besar sekali tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wastaqat birkibati hatta assara fi nahriha, sehingga katanya di lehernya ini ada bekasnya. Begitu ditanggung mereunannya ku Siti Fatimah. Kabayang teu ibu-ibu, jalma orang mulia, bager, soleh, gelis, putri Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari beliau keturunannya ada habaib, ada syarifah yang menjadi pejuang-pejuang agama Allah, yang bisa menyebarkan agama Allah di seluruh dunia dan menjadi panglima-panglima dan syuhada. Tidak ada seorang pun. Semua umat Islam ini dipimpin oleh turunan Kanjeng Rasulullah, dari Siti Fatimah, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, termasuk di Indonesia. Gerakan membela agama Allah sampai kepada ideologi Pancasila yang memimpin adalah sahabat, termasuk diantaranya imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Umat yang lain gak ada. Seluruh puncak pimpinan mujahidin itu akhirnya turunan Kanjeng Rasulullah SAW. Dari Siti Fatimah itu, yang hidupnya begitu prihatin, ngaguling tarigu sorangan, bawa air sendiri. Begitu keadaan Siti Fatimah. Wa kana satil baita, dan beliau juga yang selalu menyapu rumah, hatta agbarat thiyabuha, sehingga bajunya berdebu. Siti Fatimah tuh enggak manja tuh, dengan seukur sasarean gegelehean. Imah teu diurus, imah teu diatur, acak-acakan, berantakan, kotor. Anak teu diurus, tepikeun ka karorengan anakna oge, tepikeun ka buduk budakna, teu diurus. Ingat tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak diajar, enggak dididik. Ari leuleumpangan ka mana-mana, ulin meni semangat ngajak anak-anak. Agamanya enggak diurus, sekolahnya enggak diurus, ilmunya enggak ditambah, enggak dididik. Begitu keadaan sekarang. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khadamun, maka saat itu ada khodam-khodam, yaitu pelayan-pelayan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kata Sayyidina Ali, lau atati abaki, andaikan kamu datang kepada bapakmu, kepada ayahmu, fasa'altihi khadiman, kamu minta saja seorang pembantu, seorang khadim, seorang pelayan. Fa'atathu, maka Siti Fatimah datang kepada beliau, kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadat indahu huddatsan, maka Siti Fatimah mendapatkan orang-orang khadim-khadim yang ada di samping Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huddatsan, orang-orang yang banyak omongnya. Faraja'at, maka akhirnya Siti Fatimah kembali lagi, enggak jadi menyampaikan maksudnya. Fa'ataha minal ghadi, maka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besoknya, esok harinya datang kepada Siti Fatimah. Sebab beliau datang tapi belum menyampaikan maksudnya, tiba-tiba pulang, Rasulullah besoknya datang. Begitu adab Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bilang begini Rasulullah, kemarin Fatimah datang, coba panggil lagi, mau ada apa? Enggak, Rasulullah yang datang. Begitu adab Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, makana hajatuka wahai putriku Fatimah,
Ma hajatuki? Ada perlu apa? Datang tapi tidak berbicara. Fasakata, beliau hanya diam saja. Fakultu, maka kata Sayyidina Ali, ana uhaddisuka, saya mau cerita ya Rasulullah kepadamu, ya Rasulullah. Jarat birroha hatta asarat fi yadiha. Dia mempergunakan terus itu alat untuk menggiling gandum, untuk membuat terigu ya, untuk membuat tepung, sehingga membekas kepada tangannya. Wahamalat birgirbati, dan dia juga selalu membawa nanggung, memanggul girbah, dipapanggul, hatta asarat fi nahriha, sehingga membekas pada pundaknya. Ibu Ainu pernah memanggul cai? Karung dipanggul, cai dipapanggul. Sebab ibu-ibu bekerja itu kadang-kadang ada orang yang punya perasaan merasa hina, merasa fakir, merasa miskin, merasa rendah. Di situ pahalanya karena kita merasa diri kita rendah dan mengajar ketawaduan. Kan diajar dalam ilmu tasawuf bahwa bekerja bukan sekedar mencari rezeki, tapi di situ mengajar ketawaduan, kerendahan hati supaya tidak menjadi orang yang sombong. Falamma anja'akal khadam, pada saat datang kepadamu ya Rasulullah khadam-khadam, pelayan-pelayan, amartuha, saya menyuruh kepadanya antaktiaka, supaya dia datang kepadamu ya Rasulullah. Fatastahdimaka khadiman, dan engkau boleh menyuruh khadim kepadamu sebagai khadim yang yaqiha harraha, supaya dia bisa membantu atau menjaga harraha hiya fihi, yaitu rasa panas yang dia rasakan karena harus menanggung membawa air kemana-mana, capek membuat tepung. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah ya Fatimah, bertakwalah engkau ya Fatimah, wa addi fardata rabbika, dan tunaikan saja semua kefarduan kewajiban dari Rabbmu. Wa'mali amala ahlika, dan kerjakan oleh kamu, tunaikan oleh kamu, selesaikan oleh kamu amalan-amalan tugas-tugas keluargamu. Begitu kata Rasulullah. Apa tugas keluarga? Apa seperti yang sudah dibuat oleh Siti Fatimah. Jadi kita jangan sekedar diam saja, harus ada manfaat hadirnya kita ini. Tangan harus bekerja, kaki harus melangkah, semua yang ada pada diri kita harus bermanfaat. Faiza khajat madja'aka, faiza khazti, apabila kamu sudah mengambil bagian posisi berbaring, fasabbihi, bertasbihlah kamu hai Fatimah, salasan wa salasin, 33 kali. Wahmadi, dan bacalah tahmid oleh kamu, alhamdulillah, salasan wa salasin, sebanyak 33 kali. Wa kabbiri, dan bertakbir kamu, arba'an wa salasin, sebanyak 34. Fatilka mi'atun, maka jadilah semuanya 100. 33, 34, jadi 100. Fahiya khairun laki min khadimin, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan seorang khadim, seorang pelayan. Qalat raditu anillah wa an rasuli, kata Siti Fatimah, aku ridho kepada Allah dan aku ridho pada Rasulnya. Itu jawabnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, begitulah Siti Fatimah ya. Ibu kita semuanya, anutan untuk seluruh manusia, terutama untuk perempuan-perempuan
Beliau adalah perempuan ahli surga. Wallahu a'lam. Hari ini tanggal 2 ya. Sudah bulan 7. Kita lanjutkan dengan salawat dan doa haji. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya dijadikan haji-haji yang mabrur, bisa umroh, bisa melihat Ka'bah Al-Musyarrafah, datang ke Masjidil Haram, bisa wukuf di Arafah, ziarah ke Madinah, insyaallah. Kita doakan semua para ulama mujahidin fi sabilillah, guru-guru kita semuanya. Semoga semuanya Allah berikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam urusannya, dan Allah berikan kesuksesan dan kemenangan. Terutama Abi Kiai Haji Muhammad Istiqamah, Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Besok umat Islam di Bogor dan sekitarnya akan ada demo membela Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa hadir, yang ada waktu, yang sehat datang, sebagai satu bentuk perjuangan kita untuk membela agama Allah. Waktunya setelah sholat Jumat, tidak perang, gak usah membawa senjata, jangan bawa pisau. Hadirkan saja hati kita, hadirkan saja diri kita, laporkan diri kita kepada Allah. Kalau kita ingin ikut mendapatkan bagian, sekalipun mungkin kalau diukur hanya setetes air di lautan, tapi itulah bentuk kita semuanya dalam perjuangan membela agama Allah, membela NKRI yang katanya hubbul watan minal iman, bahwa cinta negara bagian daripada iman. Karena negara ini adalah ibarat rumah yang harus dijaga, diselamatkan, jangan sampai diambil oleh musuh-musuh kita, jangan sampai direbut oleh para penista agama, orang-orang yang zalim. Kalau di kita sekarang oleh PKI dan partai-partai yang mendukung PKI. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, siang dan malam kita terus berdoa meminta kepada Allah selain dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Ala haziniya ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadrat Nabila Adam wa ummina Hawa alaihi wassalam wa zurriyatihima minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Summa ila hadrat Nabila Nuh alaihi salatu wassalam. Summa ila hadrat Nabila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Summa ila hadrat Nabila Ismail alaihi salatu wassalam. Summa ila hadrat Nabila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadarat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, wa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Semua ila hadarat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariyahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramri raqiq, salatan tarzukuna min ali taufiq, wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq, wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramri raqiq, salatan tarzukuna min ahli taufiq, wa tuballighuna bihal hudura ila baitil atiq, wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramri raqiq, salatan tarzukuna min ahli taufiq,
وتبلغنا بها الحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الحرمين وبحق جد الحسن والحسين بلغني يا الله إلى مكة المشرفة وزمزم والمقام والمشعر الحرام وإلى المدينة المنورة يا عزيز يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi sedikit dari batas. Kata Imam Al-Ghazali, summal ardu rubbama takunu murtafi'atan wal miyahu la tartafi'u ilaiha. Sampai situ ya. Kemudian keadaan tanah, dari tanah-tanah yang ada di dunia ini takunu murtafi'atan, keadaannya tinggi seperti gunung, ada dataran tinggi. La tartafi'u ilaiha, tidak mungkin air, wal miyahu, tidak mungkin air-air itu bisa naik ke atas gunung itu. Jangankan ke atas gunung yang sampai ribuan meter. Gunung Salak tingginya lebih dari 3000 meter. 3000 meter berapa? Tapi air begitu banyak turun dari Gunung Salak. Padahal air itu punya sifat selalu mencari daerah atau tempat yang lebih rendah. Makanya adanya di lembah, di gunung, di kolam, di danau, di laut. Karena begitu sifat air. Bagaimana itu air bisa naik ke atas? Di atas gunung, di puncak gunung ada sumber air yang begitu gede keluar. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu sumber air, tidak ada mata air yang bisa mengeluarkan air kecuali dengan izin Allah. Qala ara'aytum in asbaha ma'ukum gauron falam ya'tikum bima'in ma'in. Kata Allah, Kul in ara'aytum, katakan kalau oleh kamu, bagaimana pendapat kamu, in asbaha ma'ukum, apabila keadaan air kalian di pagi hari gauron itu semuanya kering, ujung-ujung kegararing, tah sumber-sumber cai teh. Fama yatikum bima'in ma'in, maka siapa yang bisa mendatangkan sumber-sumber air itu? Jadi sumber air bisa keluar di mata air, ada cimiis, itu semuanya karena Allah juga, bukan karena keinginan alam. Dengan izin Allah semua bisa terjadi seperti itu. Itu begitu jelas yang setiap hari kita baca di dalam akhir surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk. Kul arwaitum in asbaha ma'ukum gauron famayatikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air itu sampai keluar dari mata-mata air itu? Fanzur kaifa khalaqa al-gumu al-ghuyum. Maka perhatikan oleh kamu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-ghuyum, yaitu awan-awan yang begitu banyak, yang begitu tebal, yang begitu berat. Wa kaifa sallatar riyaha 'alaiha, bagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala memadukan antara awan-awan itu dengan ar-riyah, yaitu dengan angin. Yang aneh kata kita, itu awan dari air diangkat ke atas bisa jadi guludug. Katanya karena ada muatan positif dan negatif. Padahal hanya sekedar air yang diangkat ke atas jadi guludug eta, jadi petir. Siapa yang bisa membuat begitu? Dan bisa turun airnya ke bawah. Jadi air hujan semuanya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita disuruh bertafakur supaya kita tambah ngerti, tambah faham, tambah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dengan keinginan Allah dan kehendak, setiap hari hampir sepanjang hari sampai maghrib sampai isya mendung, tapi turun cair. Karena Allah yang membagi-bagi, nggak ada jaminan ada awan ada hujan. Harus paham, kita harus mengerti. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat itu. Sekarang ada yang disebut hujan buatan, ditembak dengan satu zat, katanya dengan urea atau naon, atau dengan garam. Itu kan hanya sudah ada bahannya secara sunatullah, ditemukan teorinya oleh manusia bahwa ada sumber air kemudian dicampur dengan zat tertentu, maka itu mempercepat presipitasi, pencairan sampai akhirnya mencair, turun. Tapi lalu aya awan. Berapa banyak mereka katanya ingin membuat hujan buatan, sudah mengeluarkan biaya yang mahal, ditembak itu zatnya, tapi itu hujan turun. Jadi semua dengan izin Allah. Nggak ada sesuatu yang di luar keinginan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallatur riyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan awan dengan hujan, dengan angin, alaiha padanya, litasuqoha biiznihi, supaya angin itu menggiring awan dengan izin Allah ila aqtaril ardi, sampai kepada seluruh pelosok dunia. Airnya di laut, airnya di danau, airnya di kolam, semua berada di daerah yang rendah, diangkat oleh Allah dengan awan. Dia diangkat oleh Allah menjadi awan dengan apa? Dengan adanya pemanasan matahari. Diangkat itu semuanya, turunnya di luhur gunung. Jadi gunung ayah cayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hiya suhubun thiqalun hawamilu bil ma'i. Padahal itu adalah sahab-sahab awan-awan yang sangat berat, hawamil bil ma'i, yang membawa air. Sanes ribuan ton deui lamun di kilo, ibu-ibu, bapak-bapak, miliaran ton. Kalau kita naik pesawat, ya Allah, itu awan di bawah ke pesawat banyak banget. Tanpa izin Allah, belum waktunya turun, nggak turun itu awan cicing we di luhur. Begitu deh izin Allah turun sedikit-sedikit, diatur kemana sampainya, di mana turunnya, kapan turunnya, sampai ke mulut siapa itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari mulut itu masuk ke dalam badan kita, jadi cipipis, di mana dipiceuna, semua takdir Allah. Sampai kemana air kencing kita juga semua takdir Allah. Summanzur kaifa yursiluhu midraran. Kemudian kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring awan tadi midraran alal aradi, turun dengan sangat deras di bumi, ufi waqtir rabi wal kharif, pada waktu musim semi dan antara musim panas dengan musim dingin, ala hasabil hajah, sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhannya. Wanzur, dan perhatikan oleh kamu, jam sudah menunjukkan jam 7:05. Alhamdulillah. Nanti kita hari Senin Kamis yang akan datang membahas tentang matahari yang luar biasa. Bagaimana itu matahari? Jarak bumi kepada matahari katanya sekitar 149,6 juta kilometer. Berapa ibu-ibu, bapak-bapak? 9,6 juta kilometer. Kalau ditempuh dengan jarak pesawat kecepatannya 10.000 kilometer per jam, itu baru sampai 20 bulan sampai ke matahari. Jauh, luar biasa. Wallahu a'lam.
tanggal 2 bulan 7. Kayak ujian anak ya. Harusnya ibu-ibu, bapak-bapak lebih paham, lebih ngerti, sehingga beda setelah kita tahu melihat apa saja di situ ada ilmu dan kita bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa berbicara. Karena apa? Nyambung ilmu kita. Allahumma sholli ala واشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم tawasul dengan Hizbun Nasr 'alal a'da. Semoga kita senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh yang kelihatan dan musuh yang tidak kelihatan, dari golongan jin dan setan dan makhluk-makhluk manusia, terutama juga dari penguasa-penguasa yang zalim. Kita dijaga, dipelihara oleh Allah, dan kita mohon pada Allah, ya Allah, segera tumbangkan mereka, segera hancurkan mereka, segera tenggelamkan mereka, segera binasakan mereka, hinakan mereka. Ya Allah, jangan disisakan. Al-Haziniyah ila hadratin Nabil Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'indallahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البر المصلى الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس ويحضرني أججار وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي
وأعوذ بك من شرورهم وتعيلهم ومكرهم ومكايدهم أدفنا ومن أراد بعداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد سبحانك يا رب ما عظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك تعصمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله أسألت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك التي لا يرام وارحمني بقدرتك علي ولا أملك أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك المالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد اللهم شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أنزل البشر اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل عذاب شديد وافني من العجز والعجيب والمرض الشديد والجيش العليل واجعلني نورا من نورك وعزا من نزلك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بعهد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.